Baik, selamat pagi Bapak dosen dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai evaluasi pemanfaatan media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Rini Herliani, SE, MSI, KCA, dan Bapak Jabal Hasan, SPD, MPD. Adapun materi pada hari ini dibawakan oleh yang pertama, Arta Kronika Manurung sebagai pemateri kedua dengan NIM 7203342018. Citra Yohanauta Barat sebagai pemateri ketiga dengan NIM 7202442009. Dan ada saya sendiri sebagai moderator serta pemateri pertama dengan nama Revlina Stuti Purba dengan NIM 7203142006. Adapun yang menjadi topik pembahasan kami pada hari ini, yang pertama itu pengertian dan tujuan evaluasi media pembelajaran. Yang kedua ada macam-macam evaluasi media pembelajaran. Yang ketiga ada tahapan dan prosedur dalam mengevaluasi media pembelajaran. Dan yang terakhir ada kriteria penilaian. Baiklah, untuk topik yang pertama mengenai pengertian dan tujuan evaluasi media pembelajaran akan dibawakan oleh saya sendiri. Jadi di sini kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran. Pengertian evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai, yang kami ambil dari Kurniawati tahun 2011. Selain itu, evaluasi merupakan penafsiran atau interpretasi yang bersumber pada data kuantitatif yang merupakan hasil. Pengertian lain itu ada evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan, memperoleh dan menyediakan informasi bagi pembuat keputusan, yang kami ambil dari Sujana 2006. Dengan demikian, kami dapat menarik kesimpulan bahwa evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Adapun ciri khas evaluasi media pembelajaran, yang pertama sebagai kegiatan yang sistematis, dilakukan secara berkesinambungan pada setiap proses pengemban. Yang kedua, bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat guna pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, evaluasi media pembelajaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah media pembelajaran yang dibuat atau dihasilkan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan. Dengan sehubungan yang hal tersebut, maka evaluasi merupakan alat untuk mengukur sampai di mana penguasaan murid terhadap bahan pendidikan yang telah diberikan. Begitu juga di dalam media pembelajaran. Evaluasi media pembelajaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah media yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut dapat mencapai tujuan. Adapun tujuan evaluasi menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 1888 sampai 1989. Yang pertama, memberikan pedoman kepada instansi pemerintah dalam mengadakan media pendidikan yang bermutu. Yang kedua, memberikan pedoman kepada guru dalam membuat media pendidikan yang bermutu. Dan yang ketiga, memberikan pedoman kepada produsen dalam memproduksi media pendidikan yang bermutu. Dan yang keempat yaitu melindungi sekolah dari penggunaan media pendidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknis pendidikan. Selain itu, tujuan evaluasi media pembelajaran adalah untuk yang pertama, menentukan apakah media pembelajaran tersebut efektif. Yang kedua, menentukan apakah media itu dapat diperbaiki atau ditingkatkan. Dan yang ketiga, menetapkan apakah media itu efektif dilihat dari hasil belajar siswa tersebut. Dan yang keempat, memilih media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, menentukan apakah isi pembelajaran sudah tepat disajikan dengan media tersebut. Dan yang keenam, menilai kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran. Yang ketujuh, mengetahui apakah media pembelajaran tersebut benar-benar memberikan sumbangan terhadap hasil belajar seperti yang dinyatakan. Dan yang terakhir ada mengetahui sikap siswa terhadap media pembelajaran. Baiklah, untuk materi topik kedua mengenai macam-macam evaluasi media pembelajaran akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Arta Manurung. Kepada Arta Manurung saya persilakan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai macam-macam evaluasi media pembelajaran. Ada dua macam bentuk penguji cobaan media. Yang pertama yaitu evaluasi formatif, di mana evaluasi formatif ini adalah suatu proses untuk mengumpulkan data tentang aktivitas dan efisiensi penggunaan media yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Data yang diperoleh untuk memperbaiki dan media yang bersangkutan. Setelah diperbaiki, kemudian diteliti kembali apakah media tersebut sudah layak digunakan atau tidak. Selanjutnya kedua ada evaluasi sumatif, yaitu kelanjutan dari evaluasi formatif, yaitu media yang telah diperbaiki dan disempurnakan. Kemudian diteliti kembali apakah media tersebut sudah layak digunakan atau tidak dalam situasi-situasi tertentu. Evaluasi semacam inilah yang dinamakan dengan evaluasi sumatif. Selanjutnya mengenai tahapan dan prosedur dalam mengevaluasi media pembelajaran. Ada 3 tahapan, diantaranya evaluasi 1-1 atau one-to-one. Yang kedua ada evaluasi kelompok kecil atau small group evaluation. Yang ketiga ada evaluasi lapangan atau field evaluation. Yang pertama itu adalah evaluasi 1-1 atau one-to-one, yaitu tahapan yang dipilih 2 orang atau lebih yang dapat mewakili populasi dari target media yang dibuat. Nah, adapun prosedur dalam evaluasi 1-1, yaitu yang pertama, jelaskan kepada siswa bahwa Anda sedang merancang suatu media baru dan ingin mengetahui bagaimana reaksi mereka terhadap media yang Anda buat tersebut. Selanjutnya ada, katakan kepada mereka bahwa apabila nanti mereka berbuat salah, bukanlah karena kekurangan mereka, tetapi karena kekurangan media. Prosedur yang ketiga yaitu usahakan mereka bersikap rileks, bebas mengemukakan pendapatnya tentang media tersebut. Selanjutnya, berikan tes awal untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan pengetahuan siswa terhadap topik yang dimediakan. Prosedur selanjutnya itu ada sajikan media dan catat berapa lama waktu yang dibutuhkan siswa untuk menyajikan atau mempelajari media tersebut. Selanjutnya, berikan tes yang mengukur keberhasilan media tersebut atau post-test. Yang terakhir itu analisis informasi yang terkumpul. Evaluasi tahapan yang kedua yaitu evaluasi kelompok kecil atau small group evaluation, yaitu tahap akhir dari evaluasi formatif. Yang perlu Anda lakukan adalah memperoleh situasi yang semirip mungkin dengan situasi sebenarnya. Setelah melalui 2 tahap sebelumnya, tentunya ini mendekati sempurna. Nah, adapun prosedur dalam evaluasi kelompok kecil ini yaitu yang pertama, mula-mula pilih siswa yang benar-benar mewakili populasi target kira-kira 30 orang. Selanjutnya, jelaskan kepada mereka apa maksud dari uji lapangan dan apa yang Anda harapkan pada akhir kegiatan. Selanjutnya, berikan tes awal untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dan keterampilan mereka terhadap topik yang dimediakan. Selanjutnya, sajikan media tersebut kepada mereka. Bentuk penyajiannya tentu sesuai dengan rencana pembuatannya untuk prestasi kelompok besar dan untuk kelompok kecil atau belajar mandiri. Prosedur yang selanjutnya itu catat semua respon yang muncul dari siswa selama sajian. Begitu pula waktu yang diperlukan. Selanjutnya, berikan tes untuk mengukur seberapa jauh pencapaian hasil belajar siswa setelah sajian media tersebut. Dan yang terakhir itu analisis data-data yang terkumpul. Selanjutnya itu ada evaluasi lapangan atau field evaluation, yaitu pada tahap ini media perlu dicobakan pada 10-20 orang siswa yang dapat mewakili populasi target. Kurang dari 10 siswa, maka
data yang Anda peroleh kurang bisa menggambarkan populasi target. Nah, adapun prosedur pada evaluasi lapangan ini yaitu yang pertama, jelaskan bahwa media tersebut pada tahap formatif dan memerlukan umpan balik untuk menyempurnakannya. Yang kedua itu, berikan tes awal atau pretest untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan siswa tentang topik yang dimediakan. Yang ketiga itu, sajikan media atau minta kepada siswa untuk mempelajari media tersebut. Yang keempat, catat waktu yang diperlukan untuk semua bentuk umpan balik atau langsung atau tak langsung selama penyajian media. Selanjutnya itu, berikan tes untuk mengetahui sejauh mana tujuan bisa tercapai atau post-test. Yang keenam, bagikan kuesioner dan minta siswa untuk mengisinya apabila mungkin diadakan diskusi yang mendalam dengan beberapa siswa. Selanjutnya itu, berikan kuesioner untuk mengetahui pendapat atau sikap mereka terhadap media tersebut dan sajikan yang diterimanya. Dan yang terakhir itu, ringkas dan analisis data-data yang Anda peroleh dengan kegiatan-kegiatan tadi. Kemampuan awal, skor awal, dan skor tes terakhir, waktu yang diperlukan, perbaikan bagian-bagian yang sulit, dan pengayaan yang sulit, kecepatan sajian, dan sebagainya. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Arta Manurung. Untuk materi terakhir mengenai kriteria penilaian akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Citra Utabarat. Kepada Citra saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria penilaian. Kriteria penilaian itu dimaksud merupakan pedoman penilai dalam melaksanakan penilaian media pendidikan, baik yang berkait dengan software atau perangkat lunak maupun hardware atau perangkat keras. Walker dan Hess pada tahun 1984 hingga tahun 2006 memberikan kriteria dalam mereview media pembelajaran yang berdasarkan pada kualitas, yaitu yang pertama, kualitas isi dan tujuan. Kualitas isi dan tujuan ini terdiri dari ketepatan, selanjutnya ada kepentingan, lalu kelengkapan, keseimbangan, minat atau perhatian, kesesuaian dengan situasi siswa, dan yang terakhir memuat tentang keadilan. Selanjutnya ada kualitas pembelajaran yang terdiri dari yang pertama itu memberikan kesempatan belajar kepada siswa, yang kedua memberikan bantuan untuk belajar, yang ketiga kualitas memotivasi, yang keempat fleksibilitas pembelajarannya, yang kelima kualitas tes dan penilaiannya, yang keenam dapat memberi dampak bagi siswa, dan yang terakhir dapat membawa dampak bagi guru dan pembelajarannya. Selanjutnya yang ketiga ada kualitas teknis. Kualitas teknis ini terdiri dari yang pertama keterbacaan, yang kedua mudah untuk digunakan, yang ketiga kualitas tampilan atau tayangannya, yang keempat kualitas penanganan jawaban, yang kelima ada kualitas pengelolaan programnya, dan yang terakhir kualitas pendokumentasiannya. Baiklah, untuk kesimpulan saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Citra Utabarat. Di sini saya akan membacakan kesimpulan daripada materi kami pada hari ini, yaitu evaluasi media pembelajaran sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Evaluasi media pembelajaran tersebut diantaranya bertujuan untuk memberikan pedoman kepada instansi pemerintah, guru, produsen dalam mengadakan, membuat, serta memproduksi media pendidikan yang bermutu, dan melindungi sekolah dari penggunaan media pendidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknis kependidikan. Untuk mencapai media pembelajaran yang efektif, diperlukan media yang sesuai dengan tujuan, yang tepat dengan pelajaran, praktis, luas, dan berketerampilan pengguna. Mengenai cara mengevaluasi media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif yang seperti kami jelaskan tadi.
Untuk evaluasi formatif lebih menekankan pada evaluasi penggunaan media baru untuk siswa dengan mengetahui efektivitas dan efisiensi media yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan evaluasi sumatif itu difokuskan pada kepatutan suatu penggunaan media tertentu. Adapun daftar referensi yang kami gunakan dalam penyusunan makalah ini sebagai berikut. Baiklah, demikianlah hasil presentasi kami yang kami jadikan menjadi video pembelajaran. Kiranya video pembelajaran yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.